Halo, mari mengenal penyakit autoimun. Mengapa kita sebaiknya mengenal penyakit autoimun? Karena penyakit autoimun adalah penyakit yang kronik, yaitu lama diderita. Dapat berdampak besar pada kehidupan penderitanya. Dapat menyebabkan disabilitas dan kematian. Menurut penelitian tahun 2015, terjadi peningkatan signifikan frekuensi penyakit autoimun tiap tahun di dunia. Dalam 30 tahun, terjadi peningkatan 3,7-7,1% per tahun. Penyakit autoimun adalah penyakit di mana sistem kekebalan tubuhnya menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh penderita sendiri. Terjadi kesilapan di mana sistem kekebalan tubuh penderita tidak dapat membedakan antara sel sehat tubuh dengan objek asing dari luar tubuh yang berbahaya. Penyakit autoimun ada banyak jenisnya, ada yang sistemik dan ada yang organ spesifik. Sistemik berarti dapat menyerang seluruh tubuh atau beberapa organ dan jaringan. Contoh penyakit autoimun sistemik seperti lupus erythematosus sistemik, artritis rheumatoid, atau sindrom Sjogren. Jadi, pada kasus artritis rheumatoid misalnya, selain menyerang persendian penderita, sistem kekebalan tubuhnya juga dapat menyerang bagian tubuh penderita yang lain, seperti jantung atau paru-paru. Organ spesifik berarti menyerang secara spesifik suatu organ tertentu. Contoh penyakit autoimun yang organ spesifik seperti Graves' disease dan Hashimoto's disease yang menyerang kelenjar tiroid, serta Addison's disease yang menyerang kelenjar adrenal. Usia berapapun bisa terkena penyakit autoimun. Wanita lebih banyak terkena dibandingkan dengan pria. Gejala-gejala penyakit autoimun bervariasi tergantung dari penyakit autoimun yang diidap. Namun, beberapa penyakit autoimun memiliki gejala-gejala yang sama. Mari kita lihat beberapa contohnya. Nyeri sekujur tubuh, seperti disayat-sayat dan ditusuk-tusuk. Lelah berlebihan yang disebut dengan fatigue, rambut rontok, sering sariawan, serta nyeri sendi. Penyebab pasti penyakit autoimun belum diketahui, namun sangat diyakini disebabkan karena adanya interaksi kompleks antara genetika, lingkungan, dan faktor eksternal lainnya. Penyakit autoimun bukanlah penyakit menular. Karena penyebabnya belum diketahui, penyakit autoimun belum dapat disembuhkan, namun penyakitnya dapat dikendalikan hingga mencapai remisi. Remisi artinya kita membawa imun itu, tapi imun itu tidak mengganggu badan. Jika penyakitnya dibiarkan tanpa diobati, dapat menyebabkan kerusakan jaringan atau organ yang berat, atau dapat terjadi komplikasi-komplikasi. Komplikasi tergantung dari masing-masing penyakit autoimun. Namun, beberapa contoh diantaranya stroke, keguguran berulang, kelumpuhan. Tiap penderita dapat berbeda-beda, ada yang aktivitas penyakitnya ringan, sedang, atau berat. Tidak jarang didapatkan seseorang menderita lebih dari satu penyakit autoimun. Jika Anda terdiagnosa dengan penyakit autoimun, Anda perlu belajar untuk berdamai dengan penyakitnya. Pertama-tama, Anda perlu dengan ikhlas dan sabar menerima penyakitnya sebagai bagian dari hidup Anda ke depan. Berobatlah dengan teratur ke dokter. Dokter yang menangani penderita penyakit autoimun diantaranya dokter rheumatologi, dokter imunologi, dokter kulit, dokter darah atau hematologi, dokter hormon atau endokrinologi, dan dokter saraf atau neurologi. Tergantung dari jenis penyakit autoimun yang diidap. Ubah ke pola hidup yang lebih sehat dari pola makan. Jauhilah pengawet, penyedap rasa, serta pewarna buatan. Perbanyaklah sayur-sayuran dan buah-buahan. Usahakan yang organik. Kurangi asupan garam. Perhatikan reaksi tubuh masing-masing. Jika ada makanan yang setelah dikonsumsi, penyakitnya menjadi memarak, sebaiknya dihindari. Beberapa penderita penyakit autoimun mendapatkan bahwa mereka sensitif terhadap produk gluten di dalam tepung terigu dan produk susu. Olahraga. Anda dapat mulai dengan olahraga ringan seperti jalan kaki secara teratur mulai dari 5-10 menit hingga perlahan menjadi 30 menit per hari. Beberapa dokter juga merekomendasikan berenang.
Yang tidak kalah penting adalah Anda mengetahui batasan diri. Jangan kecapean. Lakukan manajemen stres. Dapat Anda pelajari dari seorang psikolog. Bangunlah sistem dukungan Anda dari keluarga, teman, serta rekan kerja. Bergabung dengan komunitas seperti Komunitas Autoimun Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai penyakit autoimun. Mungkin Anda ingin mengetahui seperti apa hidup dengan penyakit autoimun dari sudut pandang penderita sendiri. Anda bisa tengok sebuah video yang dibuat oleh Komunitas Autoimun Indonesia. Sampai jumpa!